Jangan lupa teh manis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum jawab ya, masih ngantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat wa anzalna 'alainal Qur'an liyubayyinan nas minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama musyahadah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Allahumma rzuqna sakinatal qulubi bi'ilmika wa mutmainnatal qulubi bi dzikrika. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah rahimakumullah, di pagi hari yang indah ini mari kita sama-sama doakan kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal dunia, dan untuk orang-orang yang telah mewakafkan masjid ini, mewakafkan sebagian hartanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikannya untuk jariah, amal jariah, dan juga mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, wabil khusus anak generasi kita ini menjadi generasi yang saleh dan salehah. Al-hadina wa lakullan salih ghafallahu dzunubahum waqdi hajatina wa nawwir qulubana bil ilmi wat tuqa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا. Dan selanjutnya, Fatihah untuk selanjutnya, barangkali di antara kita ada yang sedang sakit, mudah-mudahan kita doakan mereka segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali di antara kita ada yang sedang memiliki hajat, keinginan, cita-cita, wabil khusus untuk anak-anak yang barangkali di sini ada yang mondok ya anaknya ya, untuk jadi generasi penerus Babus Salam. Mudah-mudahan berhasil dalam mencari ilmunya, diberikan kenyamanan, betah dan semangat istiqomah dalam mencari ilmunya. Karena generasi sekarang tantangannya luar biasa ya. Masya Allah, dengan gadgetnya, dengan fiturnya, dan juga aplikasi game yang sebagainya. Masya Allah, banyak sekali hal-hal yang bisa mendistract fokus atau kekhusyuan mereka dalam belajar. Semoga Allah kuatkan kita semua dalam mendidik anak-anak kita. Al-hadina wa lakullan salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Para jamaah rahimakumullah, masih di dalam pembahasan kitab Ihya Ulumuddin karya besar Imam Al-Ghazali. Kita diperkenalkan terus dengan hal-hal yang akan mengganggu kekhusyuan, kekhuduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab lupanya kita atau memang disengajanya kita mengikuti nafsu, maka itulah yang awal mula kerusakan dalam ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Terima kasih ya. Alam ahad ilaikum ya bani adam, wahai bukankah aku telah ingatkan kepada kalian, ya bani adam, wahai anak Adam. Di surah Yasin, alam a'ad ilaikum ya bani Adam. Tetapi di surah Toha yang diingatkannya itu Nabi Adam. Innahu aduwaka walizawjika. Jadi ya Adam di surah Toha ada. Wahai Adam, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu dan musuh istrimu, yaitu pasanganmu Siti Hawa. Nah, itu di surah Toha. Tapi di surah Yasin ini ke anak Adamnya, artinya ada proses kontinuitas kita terhadap firman Allah ini, bahwa bukan hanya Nabi Adam saja. Ketika ayat Al-Quran turun misalnya fa'azallahumasy syaitan anha fakhrajahuma mimma kana fi. Gitu setan membisikkan kepada Nabi Adam, artinya kita pun anak keturunan Adam pasti akan diganggu terus oleh setan. Nah, para jamaah sekalian, diantaranya yang akan mengganggu diri kita ini, menggoyahkan diri kita ya oleh pihak luar, yaitu diantaranya oleh setan, adalah ini pintunya, wa min abwabi al-adimah at-tawassul at-ta'assub lil madzahib wal ahwa'u wal haqd. Maksud di sini adalah hal-hal yang menjadikan kita ta'assub. Ta'assub itu apa? Fanatik, buta. At-ta'assub lil madzahib wal ahwa wal haqd. Mengikuti hawa nafsu atau hasrat keinginan, wal haqdu alal khusumi, dan dendam terhadap permusuhan, wan nazur ilahim bi'ainil izdira'i, dan melihat kepada mereka dengan mata izdira'i, menyepelekan, wal istiqari, dan menghinakan. Jadi perbedaan mazhab ini bisa menjadi bahaya. Mazhab di sini bukan hanya mazhab fikih, ya, karena contohnya itu ternyata yang di sini bukan hanya ke fikih. Nah, kita lihat nanti bersama-sama ya. Jadi perbedaan pilihan, perbedaan apa, pasangan calon sekarang nih lagi rame, itu harus dihindari. Maka kemarin ada yang bertanya ke saya, Ustadz gimana nih keadaan sekarang lagi rame gitu di media sosial, di WhatsApp group, itu banyak sekali perdebatan
di antara perbedaan-perbedaan pilihan misalnya. Caranya tutup HP-nya, ganti bacaannya. Kebetulan yang nanya usianya 60 tahunan. Tutup HP-nya atau matiin HP, udah. Itu caranya. Karena kecintaan terhadap salah satu kubu atau kelompok itu akan mengakibatkan ta'assub, fanatik, termasuk diantaranya fanatik buta itu membela dengan membela dengan tanpa ada saringan lah, yang penting apa, salah satu pihak menang. Karena diskusi-diskusi seperti itu namanya apa? Diskusi kurang bermakna lah, istilahnya mah debat kusir gitu ya. Wa dzalika mimma yuhlakul 'abdu wal fasaqu jami'an. Dan diantaranya ini adalah hal yang akan merusak kepada seorang hamba dan juga akan menghancurkan hamba jami'an seluruhnya. Fa inna ta'ana fin nasi, maka sesungguhnya ketaatan kepada manusia, wal istighali bi dzikri nuqsihim, dan menyibukkan diri dari mengingat kekurangan mereka, sifatun majbulatun fit tab'i, ini adalah karakter yang buruk, minas sifatis sab'iyah, dari sifat binatang buas. Jadi ini termasuk sifat binatang buas. Lihat kekurangannya, pengennya narkam aja gitu. Ya itu kalau disebut mazhab kan mazhaba ilai. Kalau mazhab kita lebih banyak berpikirnya ke fikih. Ya, kalau untuk perbedaan dari akidah sebutnya apa? Manhaj atau metodologi. Berbeda dalam akidah, manhaj. Perbedaan pandangan di dalam fikih itu mazhab. Fa idza khayyala ilaihi syaitan anna dzalika huwal haq. Setan akan menggiringnya dan seolah-olah itu adalah benar. Wa kana muwafiqan li tab'ihi, dan sesuai dengan tabiatnya. Ghalabat halawatu alal qalbihi, maka akan mengungguli kecintaannya, kesenangannya di dalam hatinya. Fastaghala bihi bikulli himmatihi. Setelahnya orang itu senang mengorek-orek kekurangan orang lain, gitu ya, mengorek-orek kekurangan orang lain, maka di situ akan ditanamkan menjadi kebiasaan. Akhirnya apa? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan nampak jelas. Nah, maka zamannya dulu ya, zaman kekhalifahan itu banyak terjadi hadis-hadis maulu itu di situ gara-gara. Kalau sekarang se-ekstrim-ekstrimnya nggak ada yang ngeluarin hadis, Pak, karena sudah dibukukan hadisnya. Kalau zaman dulu itu sampai ngeluarin hadis. Awal mula terjadinya hadis maulu itu kalau dalam kitab usulul hadis ya, atau mabahis fi hulumil hadis ada, itu sampai ngeluarin hadis. Nah, untungnya oleh para muhaddisin, hadis-hadis palsu ini sudah dibukukan, namanya hadis, kitab hadis maudhu, yang di perpustakaan-perpustakaan sudah ada. Jadi kumpulan hadis palsu, berarti bukan hadis ya, karena itu palsu. Kenapa dikategorikan hadis? Karena memang disebutnya dulu ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Itu sampai seperti itu. Kita katanya jangan terlalu dalam kalau mengkritisi para sahabat.
Jadi permulaannya itu dari mulai situ. Jadi bukan berarti mereka mulus-mulus aja sampai ekstrim banget. Kalau saya sedang ngajar ulumul hadis, itu suka ada yang nanya, Pak, bagaimana cara kita mengetahui hadis doib atau hadis maudhu? Jawabannya simpel, baca. Tinggal baca sekarang, nggak perlu ngorek-ngorek lagi. Hadis doib ada kitabnya namanya Al-Mawdu'at. Berapa belas jilid itu Al-Mawdu'at. Hadis maudhu ada kitabnya nih Al-Mawdu'at. Udah tinggal baca. Oh, berarti kalau tidak ada di sini berarti bukan hadis, ya. Berarti hanya nasihat atau mau'izah hasanah. Selanjutnya, kalau udah orang sudah suka mengoreksi atau mencari celah kekurangan orang lain, wa huwa bidzalika farhani masrurun, mereka akan merasa bahagia, masrurun, hatinya senang, yazunnu, dia berpikir, annahu yas'a fid din, mereka sedang berjalan di dalam rel agama, padahal wahwa sa'in fit tibai syayatin, tetapi mereka ini ternyata sedang berjalan pada relnya setan. Ya, seolah-olah ini dikamuflase sama setan, seolah-olah baik, padahal wah, ini buruk sekali. Jadi sewajarnya aja lah, kalau mencintai sewajarnya, kalau membenci pun sewajarnya. Apalagi ini neraka, bidah dolalah finnar, jangan yang kayak gitu. Itu sudah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Fataral wahida minhum yata'assabu li Abi Bakrin. Contoh, ada kelompok yang cinta kepada Abu Bakar, ta'assub, fanatis. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwa akilul haram, tapi dia ini tukang makan yang haram. Wa mutlaqul lisan, wah, ngoceh terus, mulutnya tidak bisa dijaga, bil fudul, dengan kata-kata yang tidak bermanfaat, wal kizbi, dan juga bohongan, wa muta'atan li anwa'il fasad, dan melakukan berbagai macam kerusakan. Walau ra'ahu Abu Bakrin, kalau Abu Bakar melihat orang tersebut yang katanya ngaku cinta kepada Abu Bakar, lakana awwalu aduwwun lahu, maka Abu Bakar akan menjadi musuh pertamanya bagi orang yang seperti itu. Ila Abi Bakrin min akhdi sabilihi, kalau ada orang mengaku cinta kepada Abu Bakar tapi dia tidak waro dalam mencari rezekinya, halal haram sabat aja gitu ya, omongannya juga yang tidak bermanfaat, fitnah sana fitnah sini, caci maki, hate speech. Oh, sekarang mah nggak pakai mulut Ustaz, nih diganti mulutnya pakai jari. Ya Allah, komen-komen yang nggak bermanfaat, masya Allah. Nanti ketika dipertemukan dengan Abu Bakar, ya, di alam barzah sana, maka Abu Bakar akan menjadi musuh utamanya bagi orang tersebut. Kenapa? Dia mengaku followernya Abu Bakar tapi tidak mengikuti sirahnya, cara hidupnya Abu Bakar Siddiq. Paham? Nah. Idh maula Abu Bakrin man akhadha sabilu wa sara bi siratihi wa hafadha ma baina ilaihi. Abu Bakar itu adalah orang yang memiliki cara hidup mengikuti sirahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu memiliki cara hidup yang menjadikan antara kedua lihyah, yaitu kumis dan jenggot, ini adalah hal yang sangat dia jaga sekali. Abu Bakar
Wa kana min siratihi radhiyallahu anhu ayyadu'a hisatun fi famihi. Abu Bakar itu saking gak mau berkata-kata kotor dan kasar itu, dia sampai ayyadu'a hisatan. Ini bahasanya nih, menyimpan kerikil fi famihi, di mulutnya, liyakfi lisan, liyukaffa lisanahu anil kalam, untuk mencukupkan lisannya itu anil kalami fi malayanihi, dari ucapan yang tidak bermanfaat. Istilahnya dibekap gini Pak, diisi mulutnya pakai kerikil kalau di sini kisahnya, supaya tidak ngomong yang sembarangan. Itu sirahnya Abu Bakar. Terkenal Abu Bakar mah orang yang paling lembut, ya. Bersahabat dengan Sayyidina Umar yang sebaliknya tegas itu. Kata-katanya lugas. Lugas itu cenderung dengan kasar gitu. Tapi untuk agama Allah. Nah gitu ya, orang cinta kepada Abu Bakar berarti harus mengikuti apa? Cara hidupnya Abu Bakar. Di antara cara hidup Abu Bakar itu menjaga, ya, al-kafu anil kalam bi ghairi la ya'ni, mencukupi omongan dari yang tidak bermanfaat. Nah, para jamaah sekalian, salah satu tarbiyah kepada anak kita, cara mendidik anak ini, anak jangan dibiasakan banyak ngomong yang tidak bermanfaat. Ya kan sekarang ngomong kemana-mana gitu, apalagi latihan ngerosting. Tapi Pak Ustadz kan kalau udah jadi profesi enak. Iya kalau jadi profesi. Kalau cuman begitu doang banyak musuhnya nanti dia. Ya, ngecengin itu, Masya Allah, sampai habis orang dibully kan. Nah itu salah satunya dalam pendidikan anak itu. Kalau anak udah ngasal ngomong kemana-mana, tahan. Lihat, kan kita udah tahu keyword-keywordnya kan, kita muda dulu kan dulu. Nah keyword-keywordnya kemana nih? Ya, anak SMP kalau bisa dikontrol HP-nya Pak. Lihat pembicaraan chatting antara dia dengan temennya tuh kayak gimana. Kalau di situ isinya binatang semua, itu kita harus nasihatin pelan-pelan. Sebetulnya tidak ada orang yang mental dinasihatin tuh, cuman caranya aja masalahnya. Kadang ada caranya yang kita ini seolah-olah seperti malaikat gitu. Ya, sehingga anak ini tidak dikasih ruang salah gitu. Gak dikasih ruang salah. Tapi kalau bisa tuh gimana caranya dia nyaman. Ada yang punya anak SMP nggak? Nah, banyak ya. Cucu mungkin kalau Pak Haji mah ya. Pak Haji udah 72 tahun Pak. Itu kalau dia nyaman Pak, anak laki itu sampai ngasih HP-nya. Chat sama pacarnya aja lihat ya. Kalau dia udah nyaman. Ini anak perempuan aja udah di password, begitu mau diambil HP-nya marah sama mamanya. Nah, itu bagaimana cara pendekatannya? Ya, saya punya anak SMP kelas 3, lagi puber-puber. Itu diminta sama mamanya, kasih. Nggak pakai dihapus-hapus dulu, chat. Alhamdulillah, mudah-mudahan soleh terus gitu ya. Nah, kalau pengen saya pengen soleh terus. Pengen banget ya Bu. Jadi ketika anak HP-nya digeletakin itu tuh yang ketakutan karena dia tidak menyimpan rasa yang terlalu yang parah gitu ya. Ya di batas-batas wajar. Cek chatnya itu Bu. Gimana isinya? Kalau isinya binatang, aduh itu udah jadi kebiasaan bahaya. Karakter. Nah kembali lagi, jadi di antara keburukan seseorang mencintai buta, cinta buta, tetapi tidak mengikuti jalan hidupnya.
Contoh yang lain, Imam Al-Ghazali memperlihatkan di sini wa tara fuduliyan akhar, ini orang-orang yang tidak bermanfaat ya, al-fudul, yang banyak melakukan hal-hal yang sifatnya spam gitu ya. Ya ta'assabu li Ali radhiyallahu anhu, dia mencintai Sayyidina Ali yang sangat berlebihan. Wa kana min zuhdi Ali, di antara bukti kezuhudannya Sayyidina Ali, wasiratihi, dan sejarahnya Sayyidina Ali itu ya, sirahnya Sayyidina Ali, perjalanan hidupnya, annahu labisa fi khilafatihi, beliau menggunakan pakaian pada kekhalifahannya, sauban, baju, istarahu yang dibeli, bisalasati darahima, dengan harga 3 dirham, wa qata'a ra'sul kamin ila raskhi, dan dia potong ujungnya sampai segini, gini Sayyidina Ali, 3/4. Beli baju 3 dirham ya, beli baju berapa? 3 dirham. Kalau 1 dirhamnya 15.000, coba ini berapa dirham? Berarti cuman 45.000. Itu khalifah gitu, Sayyidina Ali. Kalau pakai Qatar ya, Qatar itu 32.000. 32.000 kali 3 berarti gak sampai 100.000. Seorang khalifah zuhudnya. Orang yang mencintai Sayyidina Ali itu namanya apa? Syiah ya, kelompok Syiah. Nah, kelompok ini kalau dia cinta sama Sayyidina Ali, mengidolakan Sayyidina Ali, harus mencontoh zuhudnya seperti zuhudnya Sayyidina Ali. Wa naral fasiqu labisan siyabi al-harir, dan kita lihat orang-orang fasik itu labisa siyabi, menggunakan pakaian al-harir dari sutra, mutajammilan, dan berhias bi amwalik tasabaha, dengan harta yang dia usahakannya, min haramin, dari yang haram. Masya Allah. Kayaknya kalau Sayyidina Ali itu nggak mungkin ada nikah mut'ah itu. Karena nikah mut'ah itu sudah sudah dilarang di zaman Rasulullah. Ini mah nikah mut'ah sama beberapa perempuan di puncak. Dulu saya kalau pulang dari sana itu, pulang umroh atau suka ngobrol sama ya passenger yang lain. Mau kemana katanya? Indonesia, Bojor. Oh ya, Bojor ya, puncak. Bogor maksudnya itu. Bojor itu Bogor. Ya. Kalau dia masih menggunakan syariat nikah mut'ah, itu sangat keliru sekali. Sayyidina Ali orangnya sangat apa? Zuhud. Zuhud luar dalam, Pak. Bukan zuhud di luar, di hatinya ini apa? Hubud dunia. Ya, keadaannya biasa-biasa, Pak. Tapi hatinya ingin memiliki, punya orang lain. Itu namanya bukan zuhud. Namanya dengki, kayak gitu. Julid. Kita mah sederhana aja. Tapi di hatinya, setiap orang punya barang baru, atau setiap ada yang di pikirannya mewah, dia pengen sekali untuk menginginkan itu. Itu namanya zuhud apa? Zuhud kemasannya doang, isinya belum zuhud. Nah, Sayyidina Ali mah eksterior interiornya itu apa? Zuhud. Baik kemasan luar, kemasan dalamnya itu betul-betul zuhud.
wa huwa yuta'ata hubbun ala wa huwa yuta'ata hubbu aliin radhiyallahu anhu. Mereka ini taat mencintai Ali radhiyallahu anhu. Wa yad'ihi wa huwa awwalu khisamuhu yaumal qiyamah. Mereka akan menjadi musuh utama Sayyidina Ali yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi orang-orang yang mengaku cinta Sayyidina Ali tapi ternyata mereka mutajamil bi amwalin, mereka berhias dengan harta. Kalau nggak pakai mobil mewah, kalau di sana kan luar biasa ya. Nah, Ferrari itu dipakai ke kampus gitu. Anak-anak kuliahan tuh, kayak di Dubai itu kan mobil-mobil mewah itu dipakai ke kampus. Nah, kalau mereka mengaku Syi'i cinta kepada Sayyidina Ali, tapi ternyata mutajamilan bi amwalik tasaba, dengan hartanya, maka mereka mutajamilan fiddin. Mereka basa-basi doang itu di agama. Ada istilah mutajamil fiddin. Mutajamil fiddin itu basa-basi doang beragamanya itu. Jadi mereka akan menjadi awwalu khusoma'uhu yaumal qiyamah. Mereka akan menjadi musuh utamanya Sayyidina Ali pada hari kiamat. Walaysat sya'ra min man akhadha walidan azizan, walaita sya'ra man akhadha walidan azizan lil insan wa huwa qurratu ainin wa hayatu qalbihi fa akhadha yadribuhu wa yumazziqihi wa yuntafaku sya'ruhu wa yaqta'uhu bil maqarid wa huwa ma'a dzalika yad'u hubbu abihi. Kalau ada orang mencukur rambut ya dari seorang anak azizan, seorang anak raja atau anak pembesar pejabat gitu ya, ya dia anak yang paling dicintainya, wahayatu qalbihi, dan memang menjadi buah hatinya. Terus orang yang mengaku cinta kepada atasannya ngambil anaknya, digunting rambutnya, dipukulin orang tersebut, tapi dia ngakunya saya cinta sama bapak kamu. Tapi anaknya dianiaya, dibully. Kira-kira orang kayak gitu gimana? Waras atau enggak? Enggak waras orang kayak gitu. Jadi yadribuhu wa yumazziqihi wa yuntafu sya'rihi wa yaqtahu bil maqarid, dicukurin, grepes rambutnya. Nanti tunjukin ke bapaknya, saya ini cinta sama bapak kamu. Benar apa bohong orang kayak gitu? Bohong, ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku cinta kepada ayahnya tapi menganiaya anaknya tanpa sebab yang jelas, memukul, menyiksa, berarti itu cintanya palsu. Nah, bagaimana pengertiannya? Wa huwa mad'a ala dalika yud'a hubbu abihi wa walaihi fa kaifa yakunu haluhu 'indah. Nah, kalau dikaitkan dengan syariat, wa ma'lum anna din wa syariah kana ahabbu ila Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iri sahabat Rasulullah sallallahu anhum min ahli wa waladihi bal min anfusihim. Tuh. Sementara syariat itu yang dijunjung tinggi oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Syariat yang dijunjung tinggi oleh para sahabat sama pengikutnya malah disepelekan.
itu namanya cinta palsu. Paham? Jadi kalau kita ingin mengaku cinta kepada sahabat, cinta kepada Rasulullah, maka ikutin syariatnya. Kalau syariatnya disepelekan lalu diambil yang ringan-ringan, dia sudah tahu berdosa, habis dosa, gampang taubat, disepelekan seperti itu, maka itu akan berakibat buruk ya. Kalau dia tahu kapan mati sih enak gitu, sebelum mati taubat dulu habis maksiat ya. Tapi kan siapa yang tahu meninggal kita kapan. Orang-orang yang mengaku cinta kepada para sahabat, alladzina yumazziquna syar'a wa yaqta'unahu bimaqaridis syahwat. Jadi chopstick dalam agama itu, mana yang enak dipakai, yang enggak tinggalin. Menggunting, mengambil, memotong yang secara yang sesuai dengan keinginannya. Wa yatawaddaduna bihi ila aduwillah, iblis wa aduwan auliya'ah, dan menjadikan iblis sebagai pemimpinnya. Fatara kaifa yakunu haluhum yaumal qiyamah inda sahabati wa inda auliya Allah ta'ala. Orang mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani, maka ikuti akhlaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang mengikuti Ibnu Taimiyah, lihat akhlaknya Ibnu Taimiyah. Orang mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, bagaimana akhlaknya Imam Ahmad bin Hambal kepada gurunya Imam Asy-Syafi'i dan kepada tetangganya, kepada pengikut-pengikutnya. Dari segi keilmuannya diikuti, dari segi maisyahnya diikuti ya. Contoh orang Syafi'iyah misalnya, Imam Asy-Syafi'i, pengikut Imam Asy-Syafi'i, maka ketika dia menjadi pengikut Asy-Syafi'i, mampukah dia sehari hatam Quran? Jangan sampai membela Imam Asy-Syafi'i, sebulan sekali aja nggak pernah hatam Al-Quran. Yang jelek itu ketika menerangkan Imam Asy-Syafi'i ya, lalu menghina mazhab yang lain. Itu sangat buruk sekali pribadi seperti itu. Para bapak jamaah rahimakumullah, maka di ayat di surah Al-Hujurat itu sangat tegas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah engkau saling mengolok-olokkan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Asa ayyakunu, boleh jadi mereka khairum minhum, lebih baik daripada kalian. Wala nisa'um min nisa'in, ataupun perempuan dengan perempuan yang lain. Asa ayyakuna khairum minhunna, boleh jadi yang kita perolok-olokkan itu derajatnya di sisi Allah jauh lebih baik. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, jangan engkau menghina dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan menempelkan lakobiah yang buruk, nama setelahnya sudah di namanya itu kan suka diikrarkan ya, namanya tasmiyah. Nah, di sini masih ada tasmiyah kan? Nah, itu tradisi yang bagus itu tasmiyah. Tasmiyah itu di penyematan nama, Pak. Jadi kalau ada orang habis lahiran itu sekalian akikah, langsung disematkan namanya. Ya walad, samaituka kama samaitullah fi lauhil mahfuz. Bismika sebut. Kalau perempuan bismiki.
gitu. Jadi itu disematkan namanya, begitu nggak Pak? Jadi selain di besek itu ditulis namanya, dikasih itu juga, di tasmiyah juga ya, disematkan namanya. Kalau bagus sama bapaknya, tapi kalau enggak diwakilkan. Saya mewakilkan atas nama ayahandamu untuk memberikan nama kepadamu, sebagaimana yang Allah nanti kama samatullah fil lahil mahfuz. Nah, jadi di ayat tadi dijelaskan bahwa salah satu kebiasaan buruk manusia itu, tabiat manusia itu senang menggunjing, senang memperolok-olokkan ya, kelompok lain yang tidak sejalan dengan dia. Kalau untuk koreksi kepada kita boleh, atau waspada itu silahkan. Wah, sekarang lagi marak nih kawin kontrak misalnya, marriage by kontrak. Nah, ini harus waspada ya, kita waspadai. Oh, sekarang lagi banyak nih kelompok anak muda yang judi online. Nah, dikira lagi pada anteng apa, ternyata lagi main slot. Aduh, masya Allah ya Rabb. Nah, ngajinya sih boleh, tapi judinya juga jalan. Nah, itu harus waspada. Tahu-tahu bapaknya jebol aja rekeningnya. Ya, ya hati-hati para bapak ya. Itu kan di ATM kita tuh ada nomornya tuh, di belakangnya ada yang kodenya, itu rahasiain itu. Yang di bagian putihnya itu belakang di ATM kan suka ada seperti lakban gitu, itu ada kodenya itu. Itu jangan sembarangan. Kalau lagi cash atau pakai debit, nah itu liatin tuh, jangan sampai dicatat. Kalau ada yang nakal-nakal tuh dicatat tuh nomornya. Kalau nomor kan diketik ya. Nah, belakang itu gampang banget orang-orang yang jahat itu. Makanya kalau ada kejadian kok tiba-tiba rekening kita kurang gitu, ada transaksi yang di luar kita lakukan, buru-buru lapor, biasanya gunting langsung itunya, ATM-nya ganti ATM doang, nggak perlu diblokir rekeningnya. Nah, itu kalau ada anak kita ya udah menjago judi gitu, jadi main game, jadi game online, terus juga pinter urusan kayak gitu, jebol itu rekeningnya ya. Nah, kita harus kontekstual bener sekarang. Masya Allah, anak-anak muda nih tantangannya ya. Tadi saya perjalanan ke sini, kelompok anak muda berapa tongkrongan yang azan subuh masih. Nah, sekarang kan nongkrongnya itu sekarang, para ibu, para bapak sekalian, itu tidak produktif, sangat tidak produktif. Kalau zaman sebelumnya mungkin ada yang main gitar, jago gitar, nanti dia bisa ada tersalurkan. Kalau sekarang kan jago jarinya loh. Ya, belum perempuannya juga. Maka agak sedikit telat, udah turun kabut, terus banyak iring-iringan itu, gak bisa nyalip. Itu sudah menjadi karakter. Bahayanya apa? Secara kesehatan dia itu sedang tumbuh kembang, usia di bawah 22 tahun ya. Secara mentalnya rusak gitu. Apalagi booming barang-barang branded gitu. Anak-anak ya, di anak-anak kan mencari apa, ngetrip itu kan banyak. Jadi nanti dia apa namanya ya akan terganggu lah konsentrasi kalau di masa-masa belajar. Nah, yang sebaiknya adalah para bapak sekalian, supaya tidak tergilas itu, bapak-bapak juga harus tahu juga dunia mereka. Nah, sehingga kita ini
tidak dibodohi lah. Apa itu game, tahu-taunya judi. Saya pernah Pak, subuh suka keliling. Bang, udah sholat subuh? Belum Ustaz, sebentar lagi. Lagi ngapain? Lagi nyari rezeki. Bang di situ tuh, kira-kira 2 meter lah sama saya. Lagi nyari rezeki. Saya samperin kan, kalau udah akrab gitu. Apa ini namanya Bang? Ini yang namanya slot Pak Ustaz. Yang mati saya, oh ini judi slot. Bang, kok masih main yang kayak gini? Alhamdulillah nih Pak Ustaz, ini katanya lantai saya ini dari gini gitu. Alhamdulillah. Saya ini bisa masang ini dari sini katanya. Nah sekarang udah alhamdulillah Pak. Karena nggak kelihatan ceplak-cepleknya, barangnya udah jadi formula baru di HP. HP kan nggak haram. Kalau kelihatan kartu remi mah kelihatan berasa haramnya. Ini bahaya ini. Lagi nyari rezeki, tungguin. Katanya ini saya bisa Ustaz, betulan rumahnya lagi ngebangun. Ini alhamdulillah dari ini. Bingung kan Ustaznya juga ngomong apa? Lagi nyari rezeki, coba bahasanya tuh. Alhamdulillah. Sebentar lagi habis ini berjamaah sama istri saya, coba tuh bingung. Jadi hal seperti itu dikamuflase oleh setan. Udah macamnya udah lain lagi kayak ini zaman khalifah. Sekarang udah macamnya udah lain-lain lagi. Sangat variatif sekarang. Ya, gangguan godaan setan. Sekarang gini, tamasya, ya, tamasya. Itu tamasya fantasyiru fil ard. Menyebarlah di muka bumi ini. Kita suruh menyebar sama Allah. Suruh tadabur alam. Tadabur alamnya bagus, Bu. Tapi apa? Update status dengan pamernya itu, show up-nya itu yang nggak bagus. Niat dalam di rumah ini, dari rumah keluar itu, wa ardullahi wasi'ah. Kata Allah nih, ya ayyuhalladzina ya Allah subhanahu, qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Wahai orang, katakanlah orang yang bertakwa, orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya. Di situ disebutkan lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Orang yang baik perbuatan di dunia ini maka akan mendapatkan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Begitu disebut bumi Allah itu luas, kan kita ini artinya suruh jalan-jalan. Ketika melakukan jalan-jalan itulah setan berbisik. Masa nih gua gitu. Masya Allah. Bukan keindahan Allahnya yang dia sebarkan. Bukan tadabur yang dia lakukan, tapi munculnya jadi sombong. Nah, itu kan urusan masing-masing ya, karena orang nggak tahu itu sombong tidak. Ya ginilah pembenahan itu ada di sini di masjid. Jangan sampai ada sombong. Kalau untuk memperlihatkan ini luar biasa pemandangannya, silakan. Ya tapi kalau udah makanan dicetrek, mampir dulu cetrek makanannya, di share status gitu. Maksudnya apa gitu. Bagi-bagi kagak bisa. Yang ada apa? Takut dalam hatinya rusak. Karena setan itu paling bisa ya, tuwas wisufi sudurin. Jadi jalan-jalannya bagus, bagus ya. Plesir tamasya itu bagus. Yang enggak bagus adalah pamernya gitu. Apalagi sekarang variasinya masih banyak. Sampai di situ dulu, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Ayo.
Ya, silakan Bu. Kasih mic tuh, Pak. Sekalian ini juga. At-ta'assub. Nah, ini kita ketemu lagi berarti udah bulan Februari ini insya Allah. Nah, ini hati-hati dengan masa-masa yang agak sedikit panas ini. Udah bisa nyala ya? Harus bisa menahan diri ya. Silakan. Nah, ya silakan udah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya Bu, pakai deketin. Nah, dua-duanya. Ya. Pak Ustadz mau tanya, tertarik dengan yang Pak Ustadz bilang itu pilihan. Kita punya pilihan, apalagi sekarang sekarang ini sedang masa pemilu. Nah, saya takut dengan kata-kata itu pilihan nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, itu Pak Ustadz yang saya mau tanya. Udah gitu teman kita aja banyak di majelis taklim yang bilang ini, bilang itu gimana Pak Ustadz? Saya aja kalau saya cuma pilih ya nanti di bulan Februari, itu udah serem dengan kata-kata kita akan dipertanggungjawabkan dengan pilihan kalau salah gitu. Ya itu gimana Pak Ustadz? Jadi galau saya ini. Ya. Itu aja, makasih Pak Ustadz. Baik. Nah ini persis banget nih. Jadi videonya itu kan nyebar itu ya. Yang katanya ada orang yang masuk ke neraka, dicuci gitu, terus nggak bersih karena salah pilih pemimpin. Para ibu jamaah rahimakumullah, itu yang menjelaskan di video itu, yang bilang kalau pilihan itu adalah urusan akidah itu keliru itu. Yang video nyebar itu ya, yang nyebar itu keliru, itu perlu diklarifikasi. Jadi tafsirannya itu bukan konteksnya Indonesia. Yang calonnya ini orang Muslim semua. Pertama, ya, yang iltabar alladina tubi'u lilladina taba'u wara'ul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Itu bukan konteks Indonesia. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir Marah Labid, Syekh Nawawi Al-Bantani, bahkan jelas banget di dalam konteks Syekh Nawawi Al-Bantani dengan Ibnu Katsir itu, kalau kita menjadikan pemimpin yang musyrik itu menjadi pilihan kita, ya nggak usah khawatir. Ini insya Allah saya jawab di sini ya. Jadi tidak usah khawatir dengan pilihan pemilu Indonesia yang calonnya ini Muslim semua, para ibu, gitu ya. Dan yang perlu diklarifikasi lagi, bahwasanya pemilihan itu atau politik itu masuk ke dalam ranahnya fikih, bukan ranah akidah. Sehingga ketika orang berijtihad untuk memilih salah satu calon, ya, maka dia itu akan salahnya saja jadi dapat pahala satu karena ijtihad. Yang penting ada tokoh yang kita ikutin. Kenapa alasannya ini? Oh iya, di visi misi bagus. Nanti malam ada debat lagi, ya, ikutin, seru. Jadi kalau masuk ke dalam ranah fikih, ijtihad itu salah aja dapat satu pahala, benarnya dapat dua pahala. Ya, insya Allah tenang. Pokoknya kita harus datang nyoblos aja. Tuh kan efeknya begini. Ini efek-efek dari video yang menyebar itu, yang ayat ittabara'al ladzina tabi'u lil ladzina tabau. Coba cek itu ayat Al-Baqarah 165, 67, 65, 66, 167.
Langsung kata. Di situnya disebutkan bahwa dia tidak akan keluar dari neraka. Wa mahum bi kharijina minan nar wa mahum bi kharijina minan nar. Bukan itu. Saya udah analisa tafsirnya. Tafsir di dalam Ibnu Katsir dan dalam tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani ya, kitab atau tafsir Munir ya, bisa terkenalnya itu. Jangan khawatir ya Bu ya. Jadi kalau yang kita angkat pemimpinnya itu adalah orang-orang musyrik, ya misalnya Putin gitu Bu, jadiin pemimpin. Idola saya nih Putin. Nah itu baru itu kita akan celaka. Dan kita mengikuti caranya dia. Kita jadi kebuah musyrik, keluar dari Islam. Ini urusannya masalah akidah, bukan urusan masalah pilihan pemilu yang ini sepele. Artinya sepele dalam artiannya bukan ranah akidah, ini ranah furu'iyah, cabang dalam agama itu. Itu ada ya ayatnya. Ittabaru alladina. Ya. Tubi'u. Nah, nanti cek tafsir ayat ini. Nanti keluar Ibnu Katsir itu. Gara-gara video yang itu ya, yang lagi viral itu, wah kata saya ini bahaya nih orang menafsirkan tanpa ilmu. Karena ya di UIN Syarif Hidayatullah nih Bu, fakultas ya siasah politik Islam itu ya. Maaf, di sana kan ada fakultas syariah dan sebagainya itu. Salah satunya itu siasah itu masuknya itu ke dalam ranah fikih, kajian fikih. Ibu buka nanti keywordnya al-fiqh siasah, keluar tuh fikih siasah, bukan akidatul siasah, enggak. Akidatul siasah, akidah politik itu enggak ada. Fiqh siasah keluar semua tuh. Bahkan ya untuk urusan politik itu Ibnu Taimiyah sendiri membolehkan memilih pemimpin yang berbeda akidah untuk urusan kenegaraannya. Wallahu a'lam. Gitu ya. Jangan khawatir ya Bu ya. Datang ke TPS ya, coblos. Gitu. Mudah-mudahan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun. Amin ya rabbal. Ada lagi? Silakan. Enggak apa-apa, santai aja Bu. Ya. Ibu tanya Bu. Ya. Kegelisahannya. Nah, ini mahasiswa harus dicek tuh nanti tuh. Jadi video itu harus diklarifikasi. Lagian tuh video 2019 itu Mas. 2018, 2019 masih nyebar di. Hati-hati salah milih pemimpin itu biasanya begitu nge-share itu di bawahnya gitu. Hati-hati salah milih pemimpin. Justru yang salah yang videonya. Memang betul hati-hati dalam milih pemimpin, harus cerdas gitu, yang visioner gitu. Tapi jangan sampai ditakut-takuti dengan neraka. Masa iya sih nyoblos dosanya lebih besar daripada syirik gitu? Ya, nyoblos lebih besar dosanya daripada musyrik? Kan enggak make sense. Ya, golput semua. Jangan-jangan dari kelompok golput itu. Sayang mau tanya, silakan. Kasih ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ya. untuk saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu terkait dengan konflik Palestina dan Israel. Ini kan sekarang ketika buka IG banyak sekali feed yang muncul di IG ya terkait dengan konflik-konflik Palestina Israel. Nah, saat ini apa yang bisa kita lakukan seperti itu? Kadang kan kita
apakah hanya diam, apa seperti apa gitu khawatirnya ketika kita hanya diam kok kita nggak menunjukkan dukungan kita seperti itu. Nah mungkin dukungan seperti apa yang seharusnya bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina untuk saat ini yang memungkinkan seperti itu. Betul ya. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan ini kan biasanya nih ibu-ibu nih kan sering banget mungkin bepergian atau mungkin sedang masak-masak kan kita biasanya potong makanan kemudian kita upload di media sosial begitu. Nah ini gimana sih Ustadz? Kira-kira apakah diperbolehkan atau tidak atau seperti apa gitu? Namanya juga ibu-ibu kan kadang apa ya pengen gitu upload sesuatu yang memang apalagi kalau terkait dengan makanan-makanan enak begitu. Terima kasih. Betul. Ya, yang pertama terkait pertanyaan bagaimana kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang di sana. Ingat doa kita itu harus terus kita panjatkan. Ya, doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Doa kita, kepedulian kita. Kalau ada kotak-kotak charity atau fundraising kita masukkan semampu kita, donasi kita. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mampunya hanya segitu aja. Yang penting tidak menghilangkan rasa cinta dan kepedulian kita kepada saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Dan kalau para ibu kan musuhnya cuma ngantuk doang ya Bu ya. Mereka musuhnya Allah mempertahankan hidup gitu ya di Palestina itu. Masya Allah. Bukan cuma duduk begini pegel terus ngomong dah matinya. Pak Ustadz berapa lama lagi nih? Di sana mah mungutin puing ya Allah itu kan bekas rumahnya. Nah itu dengan doa ya Bu ya. Itu doa yang kontinu terus. Kita berdoa di sini yang menggetarkan aras, apalagi doa pada saat tahajud kepada mereka yang sudah tercatat syahid ataupun yang hidup dalam keadaan nestapa itu, insya Allah Subhanahu wa taala bukan membiarkan. Kok Allah jangan sampai begini pikiran, ini kan orang muslim semua di Palestina, Allah membiarkan sih mereka menderita. Mereka ini sudah disiapkan menjadi para penghuni surga gitu. Kalaupun yang syahid seperti itu, yang masih hidup itu akan melanjutkan kehidupannya. Jangan berpikir negatif, kalau Allah nggak ngebantu Palestina menghancurkan Israel. Nih, para ibu, sama sayapnya malaikat Jibril aja itu Israel kocar kacir Bu, dicolek sedikit aja. Apa namanya? Sayapnya malaikat Jibril itu kalau dibentangkan itu dari timur ke barat ketutup dunia itu. Itu di dalam tafsir Amarogi. Dan sayapnya itu bukan cuma 2 kanan kiri, bukan. 600 sayapnya Jibril itu. Jadi kalau cuma untuk ngibas Israel, enteng banget. Jangan dikira Allah nggak kuasa sih nutup urusan ini, bukan. Itu adalah ya perjalanan ya, dari takdir manusia itu seperti itu. Karena ingat, Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Karena dunia ini bukan tempat terbaik buat mereka. Yang tempat terbaik buat mereka adalah surga. Begitu. Allah segitu banget sih itunya gitu. Nah, jadi kalau sama malaikat Jibril aja sapu sama satu sayapnya udah luluh lantah. Apalagi kalau kita ingat ke ayat itu. Ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang menjagain orang-orang ya, seluruh umat manusia itu ruhnya disimpan sama Allah ketika dia tidur ataupun ketika dia meninggal. Yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi presidennya Israel dititipin ruhnya sama Allah. Ya. Pejuang Hamas juga dititip sama Allah, itu dirangkul sama Allah.
Kalau Allah mau, gak usah dibalikin lagi. Gampang, tentara-tentara Israel lagi pada tidur, gak usah dibalikin lagi ruhnya. Tapi Allah ingin menunjukkan Allah itu sudah berupaya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Perjanjiannya 60 tahun, ya udah 60 tahun. Gitu. Bisa aja. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah kembalikan lagi mereka ruhnya bila mana belum sampai ajalnya. Kalisi lagi umur. Ini tentara Israel bangunin kasih lagi ruh. Padahal di dunia ini emang di mana penitipan ruh kalau bukan sama Allah? Nggak ada. Penitipan ruh itu adanya sama Allah. Nah, yang kedua, Ibu ya, terkait dengan masalah share itu, silahkan, apalagi dia promosi, boleh gitu. Yang penting jangan nge-share di hati ini sombong gitu ya, oke gitu ya, belagu. Lebih baik nge-share ada sedikit nasihat-nasihat. Kan kita suka lihat tuh banyak yang baca status kita. Kalau kita jariah di situ satu hadis atau kata-kata Imam Asy-Syafi'i gitu, lebih sulit mencari sahabat yang bisa mengingatkan kita ketika kita bersalah daripada sahabat yang hanya menyenangkan hati kita. Itu kan luar biasa gitu ya Bu ya. Khawatirnya ada yang kebetulan gak kebeli makan, ngelihat kita makan enak, makan mewah kayak gitu, jadinya memberikan rasa sakit yang luar biasa. Makan di pinggir jalan aja makruh Bu. Kalau di tempat orang lalu lalang rame, dan itu makruh ya. Kalau dia jadi saksi, itu cari dulu yang gak pernah makan di pinggir jalan. Salah satu syarat saksi itu di dalam kitab Fathul Qorib itu yang nggak biasa makan di pinggir jalan tempat lalu lalang orang. Nah, kenapa banyak orang yang kepengenan tapi nggak sempat nggak kebeli itu. Jadi lebih baik yang di dalam aja nggak kelihatan. Ya, di pinggir jalan itu agak riskan. Orang ngelihat ini telan ludah. Makanya jangan sering-sering nongkrong-nongkrong apalagi berjam-jam. Ini kan sekarang trennya begitu Pak. Trennya padahal itu makruh. Secara tidak langsung begitu. Secara tidak langsung apa ya? Kalau bahasanya itu ya menyakiti tapi secara tidak langsung. Jadi boleh niatnya kalau promosi, yang kedua boleh ya. Yang penting tidak niat sombong. Oke, terima kasih. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bahas. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Ya. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli ala nabiyyina syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbil fana bil alam tana rabbi alimna la yanfa'una. Rabbi faqihna faqihna qurbatilana fi dinina tawassal bi ta'limin anta rizqana al-wasi'a wa tarzuqana al Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.